Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ini moto Aqabah ya dulu, bisa dibaca dilihat. Wa ma kana lil mu'minun liyamfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak pantasnya lah semuanya pergi ke medan perang. Waktu itu medan perang harus ada sekelompok orang yang belajar, yatafaqahu fid din. Gunanya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Gunanya untuk memberikan inzar di tengah masyarakatnya agar agar masyarakat tidak awam terhadap agamanya. Terus terang saja, Indonesia sekarang sedang mengalami keawaman dari masyarakat Islamnya. Kata Abdul Qadir Audah bilang apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhambat besarnya karena orang Islam tidak paham dengan keislamannya. Tadi ayat dibaca oleh anak-anak kita yang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab juga, yang targetnya adalah kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Saya hari ini cuma ingin mengatakan pada kita bersama, khusus kepada anak-anak kami, bahwa sesungguhnya kita sudah tersesat di jalan yang benar. Paham kira ya? Kalau Anda anggap tersesat, inilah kesesatan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya dulu kuliah, tamat SD, disuruh masuk SMP. Sudah masuk SMP, dia masuk SMA. Sudah itu guru-guru menginginkan saya masuk sekolah kedokteran. Nggak tahu alasannya, tapi ayah berbeda pendapat dan saya ikut ayah. Apa kata ayah? Anak saya ingin dijadikan ulama, kata beliau. Maka tamat SD langsung ke madrasah masuk ke pesantren, sudah pesantren masuk ke Aqabah. Itu kata orang sekarang madesu namanya. Masa depan suram saja itu. Ya, masa depan suram. Sebab sekolah agama itu dianggap sekolah yang sudah selesai pendaftaran sekolah yang hebat-hebat baru masuk sekolah agama. Kita tidak. Maka kita masuk sekolah agama. Apalagi Aqabah itu adanya di Awu Betamu tempatnya, di Bukit Tinggi. Taruh Awu Betamu ya. Waktu itu masih ada awunya itu ibu. Masih ada awu. Tahun 81 itu masih ada awu dan besu gitu. Nyuruk bawah situ. Kata orang, manga masuk sekolah ke situ. Subhanallah. Saya akan bercerita pada bapak-bapak semua tentang apa itu Aqabah dan apa itu dakwah. Agar kita semuanya mendapatkan taklimat dan motivasi untuk menjaga semangat kita. Sebelumnya saya mengucapkan alfu syukrin kepada penitia, wabil khusus kepada Direktur Adi dan Sivitas Akademika Aqabah Bukit Tinggi yang dulunya sekarang Akademi Dakwah Indonesia. Wabil khusus saya ingin juga mengucapkan alfu syukrin kehadiran dari Kanwil saya dan Pak Kasmir sekaligus. Sebelumnya Pak Kasmir dulu. Pak Kasmir ini beliau kata teman lama betul, tapi beliau ini sebetulnya guru saya, bukan guru ngaji tapi guru silat ini. Jadi beliau mengajar saya silat, tapi saya dapat 4 langkah dari beliau ini. Kata beliau, langkah pertama kalau ditinju orang, elak dulu. Itu ibaratnya bapak sedang marah, ini bapak yang meninju, elak dulu. Yang kedua, tinju kedua kata beliau, jangan dilawan, elak juga. Itu ibaratnya ibu sedang marah, ini tinjuan ibu nih, ibu tidak boleh lawan. Saya ingat guru saya ngajar tuh, masih ingat Ustaz. Yang ketiga, tinju berikutnya lah dilawan kita, jangan dilawan juga. Itu tinju seorang guru, kata beliau. Guru kalau marah tentu tidak lawan guru. Yang keempat, sambil membaca yang ketiga tadi, lihat kalau seandainya kita kuat, lawan.
itu pantang mundur. Tapi rasulnya tidak akan taluk, rasulnya pagi langkah cek di belakang, ambil sendaku, cabut lagi. Itu ajaran dari Pak Kasmir waktu kami di masjid di Steba ya, kita itu Lapai. Steba juga latihan, Lapai juga latihan. Adapun untuk Pak Kanwil yang sering memberi berkah kepada DPRD provinsi, beliau sering membaca doa untuk kami setiap sudah acara paripurna. Berdoa beliau selalu dan sejuk sekali, doanya mudah dipahami dan rata-rata kami serius untuk mengaminkan doa beliau. Pak sedikit Pak Kanwil, saya bilang kepada Pak Kepala Kanwil kita, siapa nama beliau orang? Ya, Pak Indri ya. Dan beliau dulu di Priaman atau di Agam ya? Di Agam ya? Di Agam. Saya sekarang ada di Komite 3 DPD RI. Komite 3 itu membidangi agama, Kementerian Agama. Saya lihat di Menteri Agama ini, siapakah orang Minang di sana yang ada kementerian ini? Ternyata orang Minang ada, tapi sudah memesiun semuanya, tidak ada lagi. Saya belum bilang sama beliau, tapi saya ada niat bilang, saya ingin bilang kepada menteri kalau boleh nanti beliau ini diajak ke Jakarta saja, Kanwil kita yang ada di provinsi, agar ada channel kita di provinsi, ada channel kita di sana. Moga-moga niat saya ini tersampaikan dan tercapaikan. Nah, gitu. Kalau tidak ada orang kita susah, apalagi saat sekarang. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saya melihat wajah-wajah yang ada di depan saya ini, khususnya bapak-bapak, banyak yang saya kenali, sangat banyak saya kenali, dan teman saya semua, cuma sudah mulai menua wajahnya. maaf, sudah agak menua. Jadi ini adalah tanda-tanda keajaiban dunia juga itu. Kalau tidak tua berarti kan susah. Umur kita sudah tinggi, sudah banyak ya, 81 udah kuliah kita, itu kan. Mereka ini belum lahir mungkin 81, itu kan. Jadi kita ini ada generasi yang harus sudah punah seharusnya, harus ada lagi gitu. Bapak Ibu semuliakan, saya ingin mengambil contoh siapa yang akan kita jadikan contoh atau cerita tentang motivasi ini. Tapi saya pikir, ya saya ajalah contohnya mungkin. Iya, kenapa? Diri saya mungkin dulu tidak pernah saya bahas, diri saya ini tidak pernah saya bahas. Saya lalui saja, nothing tulus. Artinya lewati saja gitu. Tetapi setelah saya sampai ke tahap ini, saya melihat program Allah, skenario Allah itu berjalan dengan apa adanya. Baru saya ingin bicara tentang itu. Bapak Ibu, saya ini orang tidak ada sukunya, saya ini. Maka kalau seandainya saya punya suku, mungkin sudah ada mendidatu amboko, datu melenggang di langit misalnya, ataunya begitu. Kenapa? Ada sukunya, saya nggak ada suku. Jadi saya ini lahir, walaupun asal orang tua dulu dia 50 kota, merantau di Bangkinang, sampai di Bangkinang berkeluarga di situ dengan ibu saya, kemudian merantau lagi, sampailah di Pulau Natuna namanya, Kepri. Saya lahir di situ, besar di situ, sekolah sampai tamat SD di situ dan SMP di situ. SMP-nya madrasah. Setelah itu pulanglah ke negeri. Cerita pulang sampai ke Sumatera ini lagi adalah ceritanya saya ingin sekolah di Mekah. Kena ayah ngajar dulu, kata ayah, Muslim, kamu sekolah di Mekah saja ya. Enaklah di Mekah. Nah, ternyata begitu tamat sekolah, ayah juga orang kampung, kerjanya noreh getah segala macam, susah sekali hidupnya. Kata ayah, wa'ala tamai mah, kata ayah. Di Mekah aku nak jalan di majalannya aku dileh. Tu ba'ale ya. Wak sekolah di Serambinya jawabannya. Serambi apa kok ya? Serambi Mekah. Jadi di kampung kami Bukit Tinggi, Padang Panjang sama ini dia Serambi Mekah. Jadi ayah hamba itu pintar ternyata, maka diantar hamba ke Serambi Mekah tuh. Sampailah hamba di Akabah tuh, singkat ceritanya. Subhanallah, maka ketemulah kakak-kakak kami yang sangat senior. Ini ada di Uniemi di Sikokoa. Uniemi masih gadis nampak nih.
Maaf. Allahu Akbar. Ikolah yang mengasuh ambo, bu bang Uni beliau ni generasi di atas ambo, tak satu kali tak dua kali di atas ambo beliau. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekolah di Akabah ini itu semua di kita gitu. Saya tinggal di sini rantau, anak rantau, tinggal di musola di Jembes namanya, Jambatan Besi. Situlah musola tempat ambo tinggal. Fiha naishu wa fiha na'udu wa fiha tazawwaju. Gitu. Disitulah saya tinggal, disitulah saya hidup, disitulah saya dapat jodoh. Itu hebatnya. Ya Allah, hebat sekali. Kenapa? Saya tanya mertua, apa yang menarik pada saya ini? Ternyata azan saya itu enak. Gitu. Jadi, ya Bapak, kalian yang laki-laki, belajarlah azan yang bagus. Ya. Tapi waktu melamar, saya katakan waktu melamar anak gadis ini waktu itu hebat sekali lah. Dia tamat dari sekolah di UNP, nilai bagus. Kita tidak ada sekolah negeri. Waktu itu kami sekolah negeri luar biasa hebat tuh. Apa? Kena kita sekolah agama. Dianggap sekolah yang nomor sekian lah itu ya. Nah, mau pula ibu untuk nima saya. Tang anaknya belum tahu nama nima saya tuh. Tapi maknya mau. Hebat kan? Begitu saya pergi melamar, kata mama adik dari ibu ni tanya, lah sarjana ini alun. Itu tanya pertamanya. Ka sarjana baru, sarjana lah dulu. Itu lah. Apa tanda sarjananya? Ndak ijazah tu Pak. Tanda toga tu tandonya tu Mak. Berfoto lah hambu toga Akabah tu, bahagia kayaknya, langsung terima melamar-mu. Jadi kalian toga-toga kau ini foto cak rancak, betul. Ini foto untuk melamar, ini foto untuk berkerajo, gitu lah. Nah, itulah foto saya. Sedangkan kelulusan dari Akabah Bukit Tinggi itu yang mengakuinya cuma dua saja. Pertama pengurus masjid, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ngakuinya. Dua itu yang ngakuinya Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Tamat di Akabah, saya pun sekolah di Jakarta, Lipia Jakarta. Ini cerita heroik semua ini, perjuangan semua ceritanya. Diterima, kemudian tahun 86, 87 pulang menjadi pengajar di Akabah Bukit Tinggi. Ini Ustaz Sulfa ini pelaku sejarah betul nih. Kalau Mas Diwar ini anak gagah nih waktu itu, kecil-kecil dia baru nih. Aja waktu itu ya. Sekarang dia menstafeta kita. Saya sebagai sekretaris dan dosen sekaligus direktur saya di Akabah. Hebat kan? Menggaji orang amboleh tuh, menulis anak masuk amboleh tuh, mengajar amboleh tuh. Direkturnya tuh Dain waktu itu Dain Indra Samsudin, suami ini kan? Ya. Oke nih. Itu sejarahku dibaca nih, independen dibaca. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Lah selesai situ maka tahun 89 saya berkeluarga menikah. Begitu dilamar agak lama proses, tak tahu surat ajuan kami kuliah di Saudi Arabia diterima. Saudi Arabia ini bukan jalur apa-apa, surat menyurat. Jadi kami sama teman, dua orang teman, kami buat surat lamaran ke Lebanon, ke Sudan, ke Mesir, ke Arab Saudi, ambil surat berbuik dan minta kepada pimpinan Akabah untuk menselesaikan surat kami kami kirim je, kami berdua semua ambil surat itu. Kami kirim cek-cek. Tapi syarat mengirimnya sudah buat surat, latihan di muka kita untuk solat, disolatkan dulu surat itu. Begitu buat salat dulu surat. Allahu Akbar. Itu surat depan tu. Nanti sudah doa, subhanallah diterima di Saudi Arabia. Sudah datang panjang orang ini berangkat ke Saudi Arabia. Kami diterima di King Saud University, sekolah ternama di Arab Saudi. Yang sekolah kalau di Indonesia-nya UI-nya Indonesia itu mahasiswanya 40.000 mahasiswanya dari semua negara, dan saya dilepaskan oleh pertama Pak Nasir, beliau masih hidup waktu itu. Yang kedua adalah Pak Ustadz Muslim Abud Al-Ma'ani. Beliau lah
orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Kami alhamdulillah rabbil alamin. Selesai di sana pas terang teluk waktu itu. Sejarah kuliah kami itu dianggap S2. Ingat tuh, S2 bukan S1. Sedangkan ijazah kita itu kan akademik. Akademik kan belum S1 ya. Tapi nilai kami itu kami kumpulkan nilai 1 sampai 2, 3, 4, 3 tahun, 4 tahun itu ketika saya pada kampus Kingston University. Apa kata kampus? Wallahi hadza hadhihi nataij mumtaz wa hadza nataij labudda antum fi al-magisteri. Dibilang gitu. Saya bilang ini hebat nih. Tidak ada rekomendasi dari siapa-siapa. Dia bilang ini nilai kita kali ini bagus sekali, mata kuliah kalian bagus sekali, ini nilai ini dan mata kuliah ini sudah pantas kalian masuk ke magister. Magister lah kami itu. Kalau tidaklah kena perang Teluk Azmatul Khalij waktu itu, maka kami S2 pulangnya. Tapi kena perang Teluk, maka diselesaikan dengan diploma ali namanya. Diploma ali. Sejarah pulang Indonesia, diploma ali ini saya ajukan ke Departemen Agama, masih Ustazah Zakiyah Darajat. Itu ijazah kita dipersamakan, dikasih tantangan, namanya ada D4. D4 namanya. Sama sejarah ya, D4 ya. Sama S1 ya. Ada S1 tuh mah. Dia awak sama awak mungkin ya. Lah S1. Dah S1 kemudian apa lagi? Maka saya mengambil S2 lagi. S1 itu begitu masuk kerja di Akabah, di apa? Di universitas, di DPRD provinsi 2004. 2004, 2005 sampai 2019. 3 tahun berturut-turut, 3 periode berturut-turut di DPRD provinsi. Orang tidak bersuku tadi ini. Yang tidak ada sukunya kecuali suku yang ditempelkan saja dengan orang. Maka saya dari Pasaman, daerah usun saya. Pasaman itu daerah si apal Pasaman, Pak. Kalau kalian dari Pasaman itu, ini opung kalian ini. Salah. Saya adalah Seregar. Saya Seregar. Saudara itu suruh bahas Lubis lagi sudah itu. Kenapa? Seregar banyak suaranya, mantu saya sudah itu Lubis membantu juga, Lubis juga lagi, 2. Subhanallah, saya waktu maju untuk DPD RI, sampailah keluarga Seregar yang ada di pesisir selatan. Satu kampung tuh, Seregar semua, Seregar semua. Saya ceramah depan mereka. Ada mak-mak sudah itu, ya Allah ya Rahman. Mak-mak ini umur 60 tahun lah tua menurut saya. Pakai daster dari dapur datang memeluk saya, ampun. Allah Akbar. Ini kalau pelukan tua-tua begini kan perasaan beda juga ya. Perasaan. Ada apa bu? Saya bilang, kau tuh adik aku, dia bilang gitu. Lah, adik bagaimana bu? Kayak kamu kan Seregar kan? Iya, saya Seregar. Iya, kamu adik aku, dia bilang. Begitulah mereka sangat dekat dengan saya. Gitu. Dan saya pernah ceramah depan Seregar, depan tuh di apa namanya? Mereka pegang pipi saya tuh Pak. Kayak anak muda aja saya ini agak gaya gini ya. Kenapa mereka tertarik dengan tampilan dan gaya? Saya ingin katakan kepada anda seorang dai, sekali-kali sampai di Pak Kasimir tadi, jangan menyalahi orang. La tahakkum bin nas bil qada. Jangan hukum mereka dengan hukuman yang bukan hak mereka, hak kita gitu. Hadirin semuliakan, setelah sampai 3 kali di periode di DPRD provinsi, maka teman-teman yang mengusulkan saya sudah harus saya berhenti. Kenapa? Kalau maju jo apa itu pilih baru sini kan tidak ada generasi baru ganti doh. Terus boleh siap saya akan istirahat. Oh tidak boleh istirahat. Apa maju untuk DPD RI? DPD RI. DPD RI itu adalah untuk Sumatera Barat 4 orang dipilih cuma. 4 orang dipilih ini Pak, Bu, tidak sama DPR. DPR itu Sumatera dibelah 2. Satu Sumbar 1, satu Sumbar 2. Sumbar 1 itu ada 8 orang, Sumbar 2 itu ada 6 orang yang akan terpilih. Ada 12 orang wakil Sumatera Barat di DPR RI. Tapi untuk DPD cuma 4 orang. Tidak ada dapil-dapilnya. Semuanya adalah Sumatera Barat. Maka saya berjalanlah semenjak dimulai ditunjuk saya 1 tahun full. 1 tahun mobil itu di 0 km saya mulai pakai
begitu Ramadan ke Ramadan selesai kampanye, saya mendapatkan mobil itu tercatat berapa kilometer, 50.000 kilometer perjalanan saya selama 1 tahun. Tidak ada berhenti berjalan. Di mobil itu ada bantal, ada selimut, ada baju, ada alat olahraga, ada semua minuman, ada makanan kecil, tidak ada istirahatnya. Saya bilang sama sopir, kamu apabila mobil ini jalan, saya tidur. Apabila mobil saya tidur, apabila mobilnya berhenti, saya bekerja, kamu tidur. Kamu tidak boleh ikut saya, nggak boleh ikut dengan ceramah saya, membasang foto-foto, gambar-gambar, tidak boleh. Kamu tidur. Kenapa? Selesai nanti kita berangkat lagi. Jam berapa tidak boleh. Gitu. Dan anak-anak saya pesan, Buya kalau tidak kelihatan pergi, tanya, kenapa Buya tidak pergi? Maka bertanya pergi hukumnya wajib bagi kalian. Kenapa Buya tidak pergi kampanye? Itu wajib hukumnya. Tapi bertanya untuk kembali, kapan kembali, itu bid'ah hukumnya, saya bilang. Jangan tanya kapan Buya kembali. Tapi pergi tanya. Setahun lamanya, Pak. Subhanallah, tak satu pun masyarakat di Sumbar ini mengatakan Haji Muslim Muhammad Yatim alumni Akabah ini akan dapat kursi di DPD RI. Karena orang hebat banyak. Ternyata kita mendapatkan suara nomor 2, kursi nomor 2. Allahu Akbar. Pertama Imam Yohana sudah 3 periode. Kemudian Haji Muslim belum pernah ada periodenya. Yang ketiga yaitu Ali Mansori pernah dulu DPD RI juga. Kemudian Leonardi. 4 orang ini. Berapa suara terkumpul? 253.000. 253.000 suara untuk mengantar Haji Muslim duduk di DPD RI. Pertanyaan saya yakin di sini milih saya semua kemarin. Milih saya semua pasti. 253.000 suara itu kalau untuk jadi gubernur udah bisa terpilih, Pak. Kalau saya mau jadi gubernur ya, langsung jadi gubernur kemana? Tapi nggak ada. Kira-kira begitu ya. Oke. Hadirin saya muliakan, sekarang ada di DPD RI anak desa yang tidak punya suku, yang miskin luar biasa, tukang azan dulu di masjid, imam masjid, tukang bersih WC, tukang bersih sapu, musola yang acur di hari-hari ada jamaah yang berang, iya kan? Tekana aja dia ambil tu mau kenari, ambil tu mana tak pergi musola aku dia mana sampai wang baris dengan tajo berdua gitu ada tu. Nah itu. Terima, jangan marah. Itu adalah tugas kita gitu. Tugas kita. Nah, hari ini sudah ada di DPD RI bawah sedikit dari presiden lah kira-kira gitu. Kena pejabat negara. Tepuk tangan untuk saya. Hadirin dimuliakan. Pak Jokowi bisa dipanggil oleh DPD RI. Kalau menteri apalagi. Karena apalagi menteri-menteri itu di bawah kita. Kita seterata bukan menteri, tapi seterata dengan presiden. Ini semua adalah kena dakwah. Itu kesimpulannya. Ini semua adalah kena dakwah. Saya minta waktu sampai jam berapa saya, Pak? Selesai jauh pengajian masjid itu mah. Saya ingin nyampe pesan-pesan saja. Pesan-pesan saja. Anda sudah sarjana, tapi saya ingin bertanya juga. Ini yang banyak perempuan loh. Laki-laki cuma berapa ini? 5 orang. Allahu Akbar. Ini sudah akhir zaman kayaknya ya. Subhanallah. Anda jangan mengecil hati perempuan. Perempuan juga sejarah dunia juga mencatat perempuan luar biasa besar membesarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Aisyah, siapa itu Fatimah, siapa itu Maryam. Ya. Siapa itu yang mengeluarkan biji matanya untuk dakwah ini? Siapa itu Khadijah? Allahu Akbar. Andalah itu orangnya. Isi dunia ini lebih banyak perempuan dari laki-laki, betul? Akan betul dakwahnya apabila perempuan itu dipegangi oleh perempuan.